Ada kaki, ada tangan, ada wajah. Tangan macam kita ke? Ada 5 jari ke? Ustaz dalam Bukhari 661 cakap Allah ada kaki. Boleh bagi penjelasan? Ayuh, macam mana memahami naus-naus hadis? Teks hadis yang kata Allah ada kaki, neraka dipijak oleh Allah Azza wa Jalla, Allah ada betis dalam Quran, Allah ada tangan. Kesemua ini cara as-salafus salih, manhaj salaf memahami ayat-ayat sifat seperti ini, ikut step yang saya bagi tahu ni. Pertama, kita isbat makna dia. Maksudnya bila Allah kata Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada wajah, kesemua ini kita katakan ya benar, maknanya Allah ada tangan, Allah ada kaki, Allah ada wajah. Seperti mana orang Arab faham. Kenapa standard ni penting? Sebab Rasulullah orang Arab. Yang Rasulullah bawa wahyu para sahabat orang Arab. Dan mereka memahami maknanya seperti itu. Tetapi bila ditanya, ada kaki, ada tangan, ada wajah, tangan macam kita ke? Ada 5 jari ke? Ada kaki yang macam mana? Muka yang macam mana? Ini adalah bid'ah. Menanya-nanya berlebihan dalam bab yang para sahabat tak tanya lebih. Bertanya-tanya dalam bab yang seperti ini adalah bid'ah. Benda yang membuka kepada syubhat pada diri sendiri. Kan? Allah tu mustahil sama macam makhluk. Kan? Allah tu adalah laisa kamitslihi syai', tak ada satu pun yang sama dengan Allah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa yang sekufu dengan Allah. Allah ni tak boleh dibandingkan dengan siapa-siapa. Qul huwallahu ahad. Allah is the only one. Tak ada siapa yang boleh dibandingkan. Kita dah lah tak pernah jumpa Allah. How come kita boleh bandingkan Allah dengan makhluk? Sebab tu maknanya kita faham isbatnya macam tu lah. Allah kata seperti itu. Now, datang pula satu kelompok yang kata, tak boleh. Sebab manusia ada tangan. Jadi kau kata Allah macam manusia ada tangan. Kau tak jisim. Manusia ada kaki. Kau kata Allah ada kaki. Kau tak jisim. Kita kena nafi Allah ada kaki. Kita kena nafi Allah ada tangan. Ini bahaya. Sebab awak sedang menafikan apa yang nas hadis cakap. Yang para sahabat bila dengar hadis yang Allah ada kaki, para sahabat tak deny. Para sahabat terima dan faham. Tanpa menghinakan Allah, tanpa mencela Allah, tanpa rasa Allah tu macam makhluk. Para tabi'in faham macam tu. Para tabi'at tabi'in faham macam tu. Maka kat sinilah saya katakan kita beragama ikut al-manhaj. Ikut al-manhaj. Manhaj yang kita katakan manhaj as-salafus salih. Itu yang lebih selamat insya-Allah. Dan kalau ke akhirat nanti awak hanya boleh cakap kepada Allah, Allah aku beriman sifat engkau. Seperti mana yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sudah pasti Allah mustahil takkan sama macam makhluk. Okay? Dan itu adalah antara asas-asas memahami ayat sifat dalam manhaj as-salafus salih. Okay? Kita isbat hanya apa yang Allah isbatkan. Dan kita menafikan pun kena ada dalil. Nak isbat kena ada dalil. Jangan nafi sesuka hati kerana kita takut nafi tanpa ilmu dan akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat kelak. Barakallahu fiik. Yang kedua, ini orang Wahabi sering sebut kita mesti isbat sifat, isbat zahir. Apakah betul konsep ini dari salaf atau Wahabi pandai-pandai sendiri Isbat zahir itu bukan dari salaf Jadi begini, di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan zat-zat Allah itu istilahnya ada ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat. Ayat atau hadis mutasyabihat itu artinya ayat atau hadis yang tidak jelas maknanya tidak jelas. Kemudian kebalikan dari mutasyabihat, ada ayat-ayat atau hadis-hadis muhkamat. Muhkamat ini artinya ayat-ayat atau hadis-hadis yang jelas maknanya, tidak menimbulkan keganjilan di dalam hati. Ini muhkamat. Nah, menyikapi ayat-ayat mutasyabihat ini umat Islam ini ada 3 pendekatan di kalangan umat Islam. Apa pendekatannya? Ahlus sunnah wal jamaah menyikapi ayat mutasyabihat pendekatannya ada 2. Ada pendekatan tafwid, ada pendekatan takwil. Tafwid itu artinya menyerahkan makna ayat mutasyabihat itu sesungguhnya hanya Allah yang maha tahu. Itu tafwid namanya. Takwil artinya
mengarahkan ayat atau hadis itu pada makna yang tidak zahir, pada makna yang tidak zahir karena ada dalil. Itu namanya takwil. Misalnya seperti Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih beristiwa kepada arsy atau beristiwa di atas arsy. Kalau ulama salaf, mayoritas ulama salaf, istawa itu pendekatannya tafwid. Artinya apa? Hanya Allah yang mengetahui makna tafwid, makna istawa. Istawa ini hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini kalau yang tafwid. Ada yang takwil. Kalau yang takwil bagaimana? Istawa ini artinya Allah berkuasa kepada arsy. Ini dua pendekatan. Lalu ada pendekatannya kelompok mujassimah atau musyabbihah yang sekarang diikuti oleh Wahabi. Wahabi menyebutnya ini dengan sebutan isbat, menetapkan. Kata Wahabi, istawa ini artinya Allah duduk-duduk bersemayam di atas arsy. Ini kata mereka, ini isbat, ini pendekatan orang Wahabi. Mengapa mereka menyebut isbat? Mereka untuk menyindir bahwa golongan yang melakukan tafwid atau takwil ini berarti taktil atau menafikan terhadap ayat mutasyabihat. Sebenarnya bukan taktil, bukan meniadakan, bukan menafikan, tetapi bagaimana itu konteksnya menyucikan Allah dari menyerupai makhluk dan menyucikan Allah dari memiliki kekurangan yang disebut dengan tanzih. Sebenarnya itu. Jadi bukan isbat. Isbat itu bukan dari ulama salaf, tetapi dari orang-orang mujassimah. Kalau yang dari para sahabat, ya, kalau yang generasi sahabat itu antara takwil dengan tafwid. Ini contoh misalnya di dalam ayat kursi. Ada ayat wasi'a kursiyyuhus samawat. Kursinya Allah itu mencakup langit-langit dan bumi. Kursi ini kalau diartikan secara zahir itu artinya ya mungkin kursi tempat duduk begini. Yang namanya kursi kan tempat duduk. Kursinya Allah mencakup langit dan bumi. Tapi ternyata ada ulama salaf, Ibnu Abbas menafsirkan yang dimaksud kursi di sini adalah ilmunya Allah. Jadi takwil maupun tafwid yang diambil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebenarnya itu warisan pendekatan yang dilakukan oleh para sahabat dan murid-muridnya. Itu yang kita ambil itu. Jadi kursi aja ini riwayat di dalam Imam Bukhari, ya. Imam Bukhari meriwayatkan kursi itu maksudnya ilmunya Allah. Ini kata Ibnu Abbas. Itu yang kita ikuti. Dan banyak contoh-contoh takwil atau isbat atau tafwid yang terjadi perbedaan di kalangan umat Islam antara Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi dengan kelompok Wahabi di sisi yang lain. Nah, karena pendekatan ini maka Ahlus Sunnah wal Jamaah menegaskan ketika menafsirkan ayat istawa, istawa itu maknanya dua. Apa? Yang pertama hanya Allah yang mengetahui maknanya. Ini ulama salaf atau sebagian ulama salaf dan mayoritas ulama belakangan ulama khalaf, istawa itu artinya Allah menguasai arasy, Allah yang mengatur arasy. Kalau Wahabi mengartikan Allah bersemayam bertempat di arasy. Itu Wahabi. Kalau Ahlus Sunnah tidak mau pada itu. Mengapa? Karena Allah maha suci dari tempat dan Allah tidak butuh pada tempat. Itu namanya keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini keyakinannya umat Islam yang selalu menebarkan kedamaian, menyebarkan Islam kemana-mana. Dan ini keyakinannya para pejuang Islam, termasuk Sultan Salahuddin Al-Ayyubi.